Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya kami akan menyajikan informasi terkait mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi anggota Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu, informasi dari persyarikatan juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Samarsa, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pertama, mewakili umat Islam dunia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 Din Samsudin didaulah menjadi anggota Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Din didaulah menjadi anggota lembaga internasional tersebut pada sidang PBB yang berlangsung sejak Jumat 25 hingga 27 September kemarin. Berikut informasinya untuk Anda. Din Samsudin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI diangkat menjadi salah seorang anggota United Nations Sustainable Development Solution Network atau Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan Persyarikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini dibentuk Sekjen PBB untuk membantu memberi solusi terhadap penerapan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. SDGs yang merupakan pengganti dari program MDGs ini disahkan dalam sidang umum PBB yang berlangsung tanggal 25 hingga 27 September kemarin. Lembaga PBB dalam Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri dari seratusan tokoh dari berbagai bidang yang diantaranya mantan pejabat, akademisi, pengusaha, profesional, dan tokoh agama. Din Samsudin dipilih mewakili Islam dalam kapasitasnya sebagai President of Religion for Peace dan juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015. SDGs yang segera diterapkan di seluruh negara memang memerlukan dukungan segenap sektor masyarakat. Maka lembaga ini berfungsi sebagai pengendali dan pemantau pelaksanaannya melalui kemitraan global antar semua sektor, baik pemerintah maupun masyarakat madani. Untuk itu, ada sejumlah kelompok-kelompok tematis sesuai dengan 17 agenda SDGs seperti kemiskinan, buta aksara, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, kalangan agamawan dituntut perannya untuk memberikan perspektif etika bagi penerapan agenda tersebut. Dalam siaran persnya, Din merasa mendapat kehormatan dan bergembira dapat bergabung dengan organisasi dunia ini dan akan memberikan pikiran terbaik bagi pembangunan dan kemanusiaan. Pada sidang umum PBB yang akan mengesahkan SDGs, hadir seratusan kepala negara dan pemerintahan, di mana Indonesia diwakili oleh Wapres Yusuf Kala dan sejumlah menteri kabinet kerja. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, beralih ke informasi dari Persyarikatan, Lembaga Pendidikan Islam dan Kemuhammadiyahan menggelar pengajian untuk para staf Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Muhammad Jasman. Pengajian yang sudah menjadi agenda tiap bulan, yang dikhususkan untuk para staf UMS disebut pengajian Al-Maun. Pengajian ini diikuti oleh semua staf yang berjumlah kurang lebih dari 200 orang. Dengan penceramah dari ustadz-ustadz di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agenda setiap bulannya setelah pengajian, semua staf yang mengikuti pengajian dibagikan makan siang dan sembako, dengan tujuan untuk menambah kesejahteraan dari para staf yang telah mengabdi di Muhammadiyah, terutama di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peningkatan keimanan menjadi salah satu tujuan diadakannya pengajian rutin oleh Lembaga Pendidikan Islam dan Kemuhammadiyahan. LPIK senantiasa antusias dalam mengadakan pengajian Al-Maun. Ya, peningkatan kualitas diri pekerja harian atau cleaning service agar mereka itu menjadi pekerja yang baik, pekerja yang jujur, pekerja yang etos kerjanya tinggi, pekerja yang saling menghormati temannya, jauh dari perjudian,
jauh dari perzinahan. Nah, itulah yang kita tanamkan. Menjadi pekerja yang baik dijadikan moto utama yang ingin ditanamkan oleh LPIK. Pasalnya, staf UMS bukan semua dari warga Muhammadiyah. Tetapi pengabdian yang selama ini ditunjukkan sudah seperti bekerja untuk instansi sendiri. Maka dari itu, UMS mengapresiasi dengan cara mengadakan pengajian tiap bulannya. Mentari, Friendly, UMS melaporkan dari Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar ujian terbuka promosi doktor ilmu hukum di ruang seminar pasca sarjana psikologi, yakni dengan judul Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketenagaraan Indonesia. Kewenangan MPR yang terbatas menjadi alasan utama saat memilih tema disertasi yang diajukan. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia menjadi judul disertasi yang diuji pada 25 September 2015 dengan promotor Profesor Absori, kopromotor Arif Hidayat dan Aidul Azhari. Dikarenakan MPR dianggap tidak memiliki fungsi yang sebenarnya dan tidak kelihatan sepak terjangnya, Widayati sebagai promovendus menjadi peneliti yang mencoba menguak bagaimana MPR yang seharusnya. Keberadaan ketetapan MPR itu seperti tidak ada manfaat hukum dan manfaat politisnya sama sekali. Oleh karena itu ke depan MPR itu diberikan kewenangan untuk membentuk produk hukum yang isinya bersifat mengatur, yang nanti fungsinya untuk mengoreksi ketetapan MPR yang sudah ada di dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 tadi, dan produk hukum MPR nanti ke depan sifatnya bukan basicking tapi bersifat rekeling gitu, bersifat pengaturan. Disertasi Widayati menjadi salah satu penelitian yang ditunggu-tunggu. Pasalnya sangat sedikit sekali peneliti yang tertarik mengungkap Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penelitian ini penelitian dengan temuan yang menarik, usulan-usulannya menarik, tapi masih perlu dikaji lebih lanjut bagaimana implementasinya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi ini adalah penelitian yang menurut saya bagus, tetapi harus dilakukan pendalaman secara detail sehingga betul-betul aplikatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Widayati menambah daftar jumlah gelar doktor yang diloloskan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan predikat memuaskan. Mentari dan Friendly, UMS memberitakan dari Surakarta. Pemirsa, beralih ke informasi haji, 3 prosesi ibadah yang membutuhkan konsentrasi tinggi jamaah adalah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melempar jumrah di Jamarat Mina. Di ketiga lokasi ini jamaah harus disiplin dan meninggalkan ego dan kesombongan. Setiap kali mendengar nama Mina, jamaah haji Indonesia selalu mengenang musibah terbesar tewasnya ratusan jamaah Indonesia di terowongan Mina. Kini, musibah yang nyaris sama terulang kembali. Bedanya musibah yang terjadi pada tahun 1990 saat terowongan Mina masih satu dan lebih beresiko. Sementara saat ini, fasilitas jamarat jauh lebih aman bagi jamaah. Namun peristiwa yang terjadi Kamis pagi pada pukul 7 waktu Arab Saudi, di mana terjadi crowded di perlintasan antara 2 jalur jalan menuju terowongan Mina, telah menimbulkan korban ratusan yang meninggal dunia akibat berhimpitan. Korban terbanyak adalah jamaah dari Afrika, seperti Mesir dan Yaman, namun ada juga beberapa di antaranya jamaah haji Indonesia. Sejak dari tanah air, setiap kali manasik kepada jamaah sudah diingatkan untuk mewaspada prosesi pelemparan di jamarat. Jamaah diminta untuk mengikuti jadwal pelemparan untuk jamaah dari Asia, khususnya Indonesia. Sesungguhnya, pemerintah Arab Saudi telah melengkapi fasilitas jamarat sungguh luar biasa. Dengan terus memperluas jamarat, mulai dari akses masuk menuju dan keluar dari jamarat, sampai kepada prosesi pelemparannya. Dengan perluasan akses jamarat, di mana jamaah bisa melempar di 4 tingkat, sesungguhnya kini jamaah merasa lebih nyaman. Saat ini, jamarat bisa menampung 500.000 jamaah
pada setiap jamnya. Menurut Menteri Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi Pangeran Mansur bin Miteb, besarnya daya tampung itu karena telah selesainya pengerjaan jembatan menuju Mina. Proyek pembangunan jembatan menuju Jamarat menelan biaya hingga 2 miliar real Arab Saudi atau sekitar 6,50 triliun rupiah. Tentu saja, dengan pembangunan yang masih dilakukan, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan jamaah dapat menikmati kenyamanan yang lebih baik lagi. Pemerintah Arab Saudi tidak saja melakukan perbaikan fasilitas, tapi juga melakukan perbaikan manajemen keamanan dan pengawasan. Cerita lain, kini jamaah sudah bisa menikmati transportasi kereta api dari Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sayangnya kereta api ini belum digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan. Pemirsa, berbagai mal di seputaran Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah banyak ditemui toko perhiasan. Melintas di sana selalu saja banyak jamaah haji Indonesia yang sedang melakukan transaksi. Emas Makkah atau Madinah memang menjadi impian jamaah haji Indonesia karena emas Makkah ditenggarai memiliki kualitas yang lebih baik. Logam mulia seperti emas memang menjadi impian jamaah haji Indonesia, khususnya mereka kaum wanita. Sejak sebelum berangkat, biasanya mereka sudah menabung untuk dapat membeli emas Mekah atau Madinah. Berbagai kalangan menyebut emas Mekah atau Madinah lebih baik kualitas dan modelnya daripada emas di tanah air. Sebagai perhiasan, emas Mekah atau Madinah bentuknya lebih detail. Berbeda dengan di tanah air, mereka selalu khawatir atas kualitas emas yang dibeli. Sedang di Makkah atau Madinah, kata jamaah haji Indonesia, diyakini lebih berkualitas. Makkah atau Madinah menjadi kota penjualan emas terbesar setiap tahunnya, khususnya pada musim haji. Bagi jamaah yang memiliki banyak rupiah, mereka selalu memborong di sini. Sedangkan bagi jamaah yang memiliki rupiah atau rial terbatas, cukup membeli sekedar perhiasan cincin atau kalung sekedar kenang-kenangan. Perhiasan di sini cantik, semuanya indah, sampai saya bingung mau membeli yang mana. Kata Yuniar, seorang ibu jamaah asal Medan, saat membeli perhiasan di mall tak jauh dari Masjidil Haram. Setelah menawar sedikit, terjadilah transaksi untuk beberapa gram emas. Dari beberapa informasi TVMU, harga emas di Mekah sama dengan di Dubai. Dubai dikenal sebagai pusat perhiasan emas regional. Bagi Anda yang tidak sempat ke Dubai, maka kota Mekah dan Madinah lah pilihannya. Perhiasan yang dijual di Makkah dibuat di Jeddah. Sementara, perhiasan dengan desain India diimpor lewat Dubai. Bagi jamaah haji Indonesia, tak peduli emas di sini import atau bukan, karena ada keyakinan emas di tanah suci adalah emas dengan kualitas yang sangat baik. Saiful Hadi, TVMU memberitakan. Pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Presiden Rusia Vladimir Putin meresmikan Masjid Agung Moskow yang merupakan masjid terbesar di Eropa. Dan peresmian tersebut, video Presiden RI pertama Soekarno diputar. Sontak pemutaran video ini membuat para dubes Indonesia yang hadir pun terharu.
bersama Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin meresmikan masjid terbesar di Eropa. Masjid ini diberi nama Masjid Agung Moskow atau Moskovsky Soborny Mechet. Kapasitas masjid nan megah ini dapat menampung 10.000 jamaah yang dananya dikumpulkan dari para donasi. Menurut kantor berita Rusia, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyumbang dana sebesar $25.000 dan milioner kelahiran Kazakhstan Sulaiman Kerimov menyumbang $100 juta. Ini menjadi tanda toleransi agama yang semakin kuat di Rusia. Presiden Putin mengatakan, masjid ini akan menjadi pusat spiritualitas dan pendidikan yang nantinya akan menyatukan seluruh agama yang berbeda. Dalam pidatonya, Putin juga memuji para pemimpin Muslim di Rusia yang tidak menoleransi tindakan ekstremisme dan radikalisme. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, di tengah gencarnya program pemerintah dalam perbaikan infrastruktur, ternyata masih ada ribuan keluarga di Barito Utara, Kalimantan Tengah belum menikmati listrik. Berikut informasinya untuk Anda. Ribuan warga di 24 desa pedalaman Barito Utara belum teraliri listrik. Sungguh ironis, padahal tarif listrik terus naik. Namun, pemerataan aliran listrik belum juga masuk ke daerah-daerah pedalaman, tak hanya di Barito, melainkan hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan Kepala Bidang Energi Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara, jumlah kepala keluarga yang belum teraliri listrik di Barito Utara yakni Kecamatan Motalat 1.615 kepala keluarga, Kecamatan Gunung Timang mencapai 2.743 kepala keluarga, Gunung Purei 289 kepala keluarga, dan Kecamatan Teweh Timur mencapai 1.207 kepala keluarga. Sedangkan Kecamatan Teweh Tengah 2.469 kepala keluarga, Teweh Baru 1.338 kepala keluarga, Teweh Selatan 1.736 kepala keluarga, dan Lehei Barat 3.080 kepala keluarga. Masih belum tersentuhnya listrik ke Barito karena minimnya dana dari pemerintah daerah. Kuota listrik yang didapat hanya 300 unit PLTS. Otomatis tidak mencukupi untuk dialirkan ke daerah pedalaman dan hanya bisa menjangkau wilayah perkotaan saja. Kondisi ini harusnya segera disadari pemerintah, mengingat banyaknya mafia yang bermain dalam industri kelistrikan, sehingga rakyat yang seharusnya mendapatkan aliran listrik harus menjadi korban. Muhammadiyah yang sudah mencium kebusukan mafia kelistrikan ini segera melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Kelistrikan sebagai bentuk jihad konstitusi untuk menyelamatkan bangsa. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, kemarau panjang memaksa pemerintah kembali mengimpor beras, tapi parlemen menilai produksi beras tahun ini cukup menutupi kebutuhan nasional. Pemerintah memutuskan kembali mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand. Pemerintah khawatir musim kemarau panjang akibat El Nino yang melanda Indonesia membuat stok beras habis. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, stok beras saat ini cuma sekitar 1,5 juta ton. Stok yang ada sangat kurang dari cukup. Seharusnya, kata Kala, stok yang tersedia harus lebih besar lagi. Idealnya, stok beras yang tersedia 2,5 hingga 3 juta ton. Lebih lanjut, Kala menyatakan, stok beras raskin untuk rakyat kecil diperkirakan akan habis pada akhir tahun ini. Jadi mau tidak mau, Indonesia harus impor lebih besar lagi dari yang semula direncanakan belum lama ini. Menanggapi rencana ini, Wakil Rakyat angkat bicara. Ketua Komisi 6 Heri Gunawan
meminta pemerintah tak perlu melakukan impor beras. Menurut mereka, produksi padi pada 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 75,5 juta gabah kering giling. Jumlah ini sangat cukup menutupi kebutuhan beras nasional. Konsumsi beras per tahun, lanjut Heri, jika melihat data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hanya sekitar 29 juta ton dengan asumsi penduduk 250 juta jiwa. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, kendalikan impor, pemerintah hemat 50 triliun rupiah. Meskipun begitu, kegiatan impor dinilai cuma melemahkan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah berupaya keras mengendalikan impor pangan. Menurut Amran, hampir setahun belakangan ini, kegiatan impor pangan Indonesia menurun. Upaya pemerintah ini membuahkan hasil. Lantaran berhasil menahan laju impor, kata Amran, pemerintah menghemat devisa 50 triliun rupiah. Beras menjadi salah satu komoditi impor yang berhasil ditekan. Amran mengklaim bahwa Kementerian Pertanian bersama TNI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan serta Bulog telah berupaya keras mengendalikan impor beras. Begitu juga dengan bawang. Jika sebelum bulan Ramadan lalu ada rencana untuk mengekspor bawang, saat ini Indonesia sudah mengekspor sekitar 2.000 ton bawang dan tidak lagi mengimpor. Amran berharap perkembangan sektor pangan akan lebih baik. Dan Amran bertekad tetap mengendalikan impor pangan. Tim TVMU memberitakan. Di pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menghimbau kepada pemerintah Arab Saudi agar memperbaiki manajemen pelaksanaan haji dan umroh demi kelancaran para jamaah. Untuk itu simak pernyataan eksklusif dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haji Yanto Tohari berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya kurban dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1436 Hijriah di Mina. Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, dan karena itu menyerukan kepada berbagai pihak, terutama kepada pemerintah Arab Saudi, untuk dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Peristiwa yang terjadi untuk kesekian kalinya di Mina beberapa waktu yang lalu, terjadi juga kebakaran tenda di Padang Arafah, dan juga pada musim haji ini kecelakaan yang terjadi atas robohnya kren di Masjidil Haram yang memakan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar, serta peristiwa tragedi Mina yang terakhir yang menelan korban lebih dari 750 jiwa yang sedang menunaikan ibadah haji.
harus benar-benar dijadikan sebagai bahan yang utama bagi penyempurnaan dan perbaikan manajemen haji pada waktu-waktu yang akan datang. Umat Islam di seluruh dunia senantiasa memberikan harapan yang sangat besar agar supaya jamaah haji dan juga jamaah umroh yang jumlahnya jutaan umat Islam dapat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh sejak kedatangan para jamaah di Bandara Jeddah. Manajemen pelaksanaan haji harus benar-benar dapat disempurnakan, diperbaiki agar jatuhnya korban dalam skala masif seperti yang sekarang ini terjadi tidak akan terulang lagi. Kepada segenap umat Islam di seluruh dunia pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya, hendaknya menerima musibah ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan kecenderungan untuk saling menyalahkan, saling menuding, dan saling mencari kambing hitam, melainkan menjadikan tragedi ini sebagai titik tolak bagi perbaikan pelaksanaan ibadah haji dan umroh pada masa-masa yang akan datang. Muhammadiyah meminta dengan sangat kepada pemerintah Arab Saudi sebagai penanggung jawab tunggal manajemen pelaksanaan ibadah haji dan umroh untuk dapat memperbaiki kelancaran, untuk dapat memperbaiki manajemen pelaksanaan haji dan umroh sehingga pelaksanaan haji dan umroh dapat berlangsung dengan lancar, aman, nyaman, dan tidak lagi memakan korban jiwa dalam kecelakaan-kecelakaan yang sebetulnya dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan peristiwa yang sangat menggetirkan ini dan sangat memilukan perasaan dan hati nurani kita dalam kerangka ukhuwah Islamiyah benar-benar dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, ketabahan untuk kemudian melangkah ke depan dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan dan menyeluruh manajemen pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan. Sekali lagi, atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kepada sanak saudara serta keluarga dari para korban, hendaknya dapat diberikan kesabaran dan ketabahan, dan yakinlah mereka yang menjadi korban dalam tragedi Mina ini akan menjadi orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang meninggal secara syahid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Berita TVmu. Bersama saya Samarsya dan segenap kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.